selamat datang kembali. Jadi di konten selanjutnya ini di episode 2 yaitu kita akan membahas wawasan kembali. Karena sebelumnya di konten yang pertama kita telah membuat dengan judul politik, maka di konten kedua ini kita akan membahas dan kita akan tarik lagi ke agama dan paradoks. Jadi saya ingin memberikan sebuah gambaran saja bahwasanya agama dan paradoks itu sebetulnya dua hal yang berbeda, tapi karena dari sekian banyaknya agama-agama, ajaran-ajaran, kita membuat dogma-dogma kita, membuat pikiran kita jadi tidak bisa mentolerir akan segala sesuatu. Kalau berbicara sebuah agama, sebuah kata yang membuat orang merasa jadi nyaman, dan pada saat yang sama membuat orang merasa terancam. Nah, itu adalah sebuah paradoks pertamanya. Lanjut. Agama yang mengajarkan kedamaian, tapi ribut yang paling keras biasanya muncul dari orang-orang mengaku sedang membela kedamaian. Itu adalah paradoks kedua. Saya sering melihat fenomena yang sama ketika manusia membutuhkan sebuah pegangan. Mereka mencari Tuhan. Tapi ketika mereka sudah merasa mempunyai pegangan, mereka mulai memperdebatkan siapa yang paling benar memegangnya. Padahal yang mereka genggam mungkin sama-sama rapuh atau bisa jadi sama-sama kuat. Jadi tidak ada yang benar-benar tahu. Jadi paradoks berikutnya muncul dari cara kita beriman. Kita percaya pada hal yang tidak terlihat, tapi justru bertengkar soal hal-hal yang terlihat. Aturan, simbol, tradisi, cara berpakaian, cara berbicara. Hal-hal yang tidak penting dari niatnya, tapi justru itu yang sering memecah. Jadi agama kan sebenarnya untuk menyatukan kebebasan, tapi kita sering merasa bukan terikat pada ajaran Tuhan, melainkan oleh penilaian manusia itu sendiri. Dan itulah mengapa banyak orang yang memilih diam, bukan karena tidak percaya, tapi lelah karena berurusan sesama manusia. Saya juga melihat paradoks yang lain. Semakin dalam orang belajar agama, semakin sedikit juga ia akan perlu menunjukkannya. Semakin ia yakin, semakin ia tenang, semakin ia ragu, semakin keras ia berteriak. Mungkin itu sebabnya agama terlihat seperti cermin, bukan tentang apa yang kita lihat, tapi siapa kita saat melihatnya itu sendiri. Jadi hari ini saya tidak akan memulai siapa yang benar dan siapa tidak, sedang membandingkan satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain. Saya hanya sedang merenung bahwa agama pada akhirnya adalah perjalanan pribadi yang seringkali diperdebatkan. Dan paradoks terbesar mungkin ini. Jadi Tuhan itu tidak pernah memaksa manusia, tetapi manusia itu sendirilah yang memaksa manusia lainnya atas nama Tuhan mungkin. Jadi saya tidak mempunyai kesimpulan yang besar. Saya cuma percaya satu hal. Jika sesuatu membuat kita lebih lembut, lebih sadar, dan lebih manusia, mungkin disitulah agama itu sendiri bekerja. Selain itu, sisanya hanya suara. Jadi
pesan dari saya bahwasanya kita tidak bisa menilai sudut pandang itu dari pikiran kita sendiri, tapi kita harus menelaah lebih lanjut, dan kita seharusnya tidak boleh berpendapat berpegangan bahwasanya agama itu cuman paradoks belaka. Tidak seperti itu teman-teman, tetapi bagaimana bentuk kepercayaan kita itu sendiri lahir pada diri kita sendiri. Jadi mungkin seperti itu saja yang dapat saya berikan ke kalian semua. Mungkin semoga konten yang kedua ini bisa memberikan sedikit, bisa membuka pikiran kita tentang bagaimana sih agama dan paradoks itu bekerja. Apakah agama itu adalah sebuah paradoks? Tentu tidak. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman telah sendiri banyak kok konten-konten lain yang membahas tentang agama dan paradoks, bagaimana pola pikirnya, bagaimana sudut pandangnya. Jadi agama dan paradoks sudah tidak asing lagi sekarang. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.